Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang mempunyai kodam pendamping yang masih aktif. Setiap manusia itu pasti mempunyai yang namanya kodam pendamping. Hanya saja kodam pendampingnya itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Dikatakan aktif kalau kodam tersebut itu berada sangat dekat dengan kita, bahkan kita bisa berkomunikasi dengannya, dan setiap ada persoalan ataupun ada gangguan-gangguan dari luar diri kita, maka kodam ataupun penjaga kita dari makhluk gaib itu tadi akan selalu siap siaga untuk menangkalnya. Nah, itu dikatakan kodam masih aktif. Sementara kodam pendamping yang ada pada diri kita itu wujudnya bermacam-macam. Ada yang berwujud harimau, ada yang kodam naga, ada yang kodam ular, bahkan ada yang kodam raja, kodam putri, kodam ratu. Banyak sekali jenis macam dan ragamnya kodam itu tadi. Ini sesuai dengan ilmu ataupun keilmuan yang kita miliki. Atau bisa juga kalau yang kodam turunan itu bisa sesuai dengan ilmu ataupun kodam apa dulu yang pernah mendampingi leluhur kita. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai kodam pendamping masih aktif, yang pertama adalah orang tersebut biasanya sering bermimpi tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, supranatural, bahkan sering bermimpi tentang hal-hal yang sifatnya alam gaib. Nah, itu ciri yang pertama. Sering bermimpi hal-hal yang sifatnya alam gaib ataupun bermimpi tentang hal-hal yang sifatnya supranatural. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang nomor dua adalah sering merasakan kehadiran daripada sosok-sosok gaib, dan kadang-kadang itu bahkan terlihat secara jelas. Nah, kadang-kadang masih bisa merasakan kehadiran kodam itu tadi. Bahkan bisa melihatnya dengan jelas. Kadang sekelebat, ya, sekeliling kita, oh harimaunya. Oh, kalau kodam ular, kodam ularnya nongol. Kalau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, biasanya kita juga bisa merasakan kehadirannya. Nah, itu tandanya kodam kita masih aktif. Nah, itu ciri yang nomor dua. Kemudian ciri yang nomor tiga adalah kekuatan atau energi gaib kita itu bisa naik secara drastis. Kadang-kadang kita kan ada kalanya ini buntu sama sekali, tidak bisa melihat bahkan merasakan saja hal-hal yang sifatnya gaib. Itu kadang kita kan tidak bisa. Itu artinya saat itu kodam kita agak menjauh. Tetapi kalau masih aktif, biasanya energi daripada gaib itu tadi atau kekuatan gaib kita akan meningkat secara drastis. Itu ciri kalau kodam kita masih aktif.
Kemudian ciri yang nomor 4, tiba-tiba kita itu tidak disukai oleh lawan kita. Yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak suka kepada kita. Itu bisa karena urusan pekerjaan, juga bisa, atau karena memang iri kepada kita, itu juga bisa. Dan itu secara tiba-tiba itu menjauhi kita. Nah, itu juga tanda kalau kodam kita masih aktif. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor 5 adalah mempunyai daya pikat. Jadi kita tanpa kita sadari, kita mempunyai daya pikat yang tinggi kalau kodam kita masih aktif. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya, ketemu sama orang tersebut meskipun baru kenal, langsung suka sama kita, senang sama kita, bersahabat dengan kita, tidak ada rasa was-was dan prasangka. Nah, itu karena kita mempunyai daya pikat. Itu juga artinya kodam kita masih aktif, atau kodam pendamping kita itu masih aktif. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah kita biasanya mempunyai kewibawaan itu besar. Kewibawaan kita besar, sehingga tidak heran kita banyak disegani oleh orang lain. Itu juga merupakan tanda kalau kodam pendamping kita masih aktif. Kemudian ciri yang selanjutnya, kepekaan batin kita itu semakin tinggi. Jadi kita semakin peka kalau kodam kita masih aktif itu. Perasaan kita tentang panca indera kita saja itu semakin tajam. Batin kita, jadi rasa kita itu juga semakin tajam. Kita bisa merasakan, oh ini ada orang yang tidak suka sama kita, kita sudah benturan energi itu tadi. Itu artinya kodam kita masih aktif. Kita sudah tahu, orang ini mau menipu kita, ini orang ini. Nah, itu kita sudah tahu, kita sudah bisa merasakannya, karena batin kita peka itu tadi. Nah, itu artinya kodam pendamping kita masih aktif. Kemudian ciri yang selanjutnya, secara alamiah kita mempunyai daya sembuh yang baik. Kadang-kadang kita kan tidak sadar kalau kita mempunyai daya sembuh yang bagus. Nah, tahu-tahu kita bisa melakukannya. Contohnya begini, ada sahabat kita sakit seumpama, kita pegang saja, ya, kita pegang saja kok sembuh. Nah, artinya kodam pendamping kita masih aktif. Jadi kita dibantu sebenarnya. Di samping memang ada dari dalam diri panjenengan sendiri, ada bantuan dari kodam penjaga kita atau kodam pendamping kita. Itu artinya kita atau kodam kita itu masih aktif. Kalau kita mempunyai daya sembuh yang tinggi itu tadi. Kemudian ciri yang selanjutnya kalau kodam pendamping kita itu masih aktif adalah sorot mata kita ini akan semakin tajam. Nah, itu artinya kodam pendamping kita masih aktif. Dilihat dari sorot matanya saja itu sudah kelihatan. Itu kodam pendampingnya masih aktif atau tidak. Kalau sorot matanya itu tajam, maka bisa disinyalir kodam pendampingnya masih aktif. Kemudian ciri yang nomor 10 kalau kodam pendamping kita masih aktif adalah
tutur katanya biasanya itu tegas dan penuh makna. Nah, ini ciri yang terakhir. Kalau orang tersebut itu kok tutur katanya itu tegas dan penuh makna, itu bisa disinyalir juga kalau kodam pendampingnya masih aktif. Jadi itu tadi ada 10 ciri-ciri orang yang mempunyai kodam pendamping yang masih aktif. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Monggo sedulur-sedulur semua, panjenengan cek diri panjenengan masing-masing, apakah kodam panjenengan atau kodam pendamping panjenengan masih aktif ataupun apa sudah tidak. Dengan melihat ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi. Silahkan panjenengan komentar saja di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi